Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Maluku merupakan salah satu provinsi yang mempunyai keunggulan dan kekayaan alam berlimpah, baik di sektor kelautan dan perikanan, sektor perkebunan, pertanian, sektor pariwisata, serta sektor pertambangan. Saya Murad Ismail, Gubernur Maluku, mengajak para investor, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk berinvestasi di negeri raja-raja ini. Kami akan memberikan pelayanan terbaik serta kemudahan dalam proses perizinan, insentif, dan lain-lainnya. Mari jadikan Maluku sebagai surganya untuk berinvestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terletak di timur Indonesia, Maluku adalah provinsi yang sering dijuluki sebagai Provinsi Seribu Pulau. Bagaimana tidak, provinsi ini terdiri dari kurang lebih 1.340 pulau. Luas wilayah daratan sekitar 7,6% dan luas lautan 92,4% dengan jumlah penduduk yang tercatat pada tahun 2021 adalah sekitar 1,88 juta jiwa. Walaupun memiliki jarak pulau yang relatif jauh, tidak menjadikan masyarakat Maluku sebagai masyarakat yang tertinggal. Dikaruniai sumber daya alam yang berlimpah dan didukung oleh upaya peningkatan sumber daya manusia, menjadikan Maluku sebagai provinsi yang berkembang dari berbagai macam aspek. Masyarakat Maluku merupakan masyarakat yang terkenal dengan keramahan dan gotong royong, atau yang biasa dikenal dalam bahasa daerah Maluku yaitu Masohi. Hal ini juga menjadikan Maluku sebagai provinsi yang unik dari segi suku, adat, budaya, dan potensi pengelolaan sumber daya alam. Ya, karena potensi sumber daya alam berkualitas yang dimiliki Provinsi Maluku inilah, pemerintah Provinsi Maluku berupaya sebaik mungkin mengelola sumber daya alam dari berbagai macam sektor yang berperan penting menjadi peluang investasi bagi masa depan Provinsi Maluku. Berikut adalah beberapa sektor potensial di Provinsi Maluku yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang investasi di Provinsi Maluku. Sektor pariwisata. Maluku memiliki banyak situs bersejarah dari zaman penjajahan, yang menjadi bukti perkembangan zaman dan saksi perjuangan masyarakat dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi negara Republik Indonesia. Situs-situs bersejarah ini menjadi peninggalan sekaligus aset bagi pentingnya perkembangan ilmu pengetahuan. Maluku terkenal akan garis pantai yang membentang luas di tiap-tiap pulaunya. Dengan keunggulan pemandangan alam pinggir pantai inilah yang membuat wisatawan dari dalam maupun mancanegara tertarik untuk menikmati keindahan pariwisata di pantai Maluku. Selain panorama bahari yang sangat elok dan mempesona, Maluku juga memiliki banyak luas laut yang indah dan belum terjamah. Keunggulan ini cocok untuk dikembangkan menjadi resort dengan nilai jual yang sangat tinggi. Ekonomi kreatif adalah ekonomi di mana sumber daya utamanya terletak pada informasi dan pengetahuan. Dengan kerjasama pemerintah dalam memberikan informasi untuk mengembangkan pengetahuan bagi pelaku usaha di Maluku, Provinsi Maluku berhasil mengembangkan makanan seperti olahan sagu, jamu, dan kerajinan tradisional menjadi karya yang lebih modern baik dari segi kemasan, rasa, dan tampilan tanpa mengurangi nilai tradisional yang ada di dalamnya. Tak kalah dengan provinsi lainnya, Maluku juga memiliki wisata kuliner yang tak kalah terkenal. Mulai dari makanan ringan sebagai cemilan, hingga makanan dari hasil laut selalu berhasil memanjakan lidah wisatawan yang berkunjung ke Maluku. Sektor perikanan. Potensi lahan atau perairan yang tersedia untuk pengembangan usaha budidaya laut di Maluku diperkirakan seluas 183,40 hektar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk budidaya laut, kegiatan yang telah dikembangkan secara komersial antara lain komoditas rumput laut, ikan kerapu, dan mutiara. Potensi lahan budidaya laut yang dimanfaatkan seluas 7.542,30 hektar. Untuk berbagai kegiatan usaha budidaya laut seperti budidaya rumput laut, ikan kerapu, mutiara, teripang, dan lainnya dengan jumlah produksi sebesar 620,783 ton. Peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh para calon investor adalah membangun industri penanganan dan pengelolaan rumput laut, pemasaran hasil budidaya rumput laut dan ikan kerapu, serta pengembangan usaha budidaya mutiara dan udang.
Untuk ikan tuna, potensi diperkirakan sebesar 104,968 ton per tahun dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 40.100 ton per tahun. Daerah sentra produksi terdapat di Maluku Tenggara Barat, Maluku Tengah, Buru Selatan, Buru, Kepulauan Aru, Seram bagian Barat, Ambon, Seram bagian Tengah, dan Maluku Barat Daya. Produk yang dipasarkan di Maluku umumnya dalam bentuk produk primer seperti tuna segar dan tuna loin. Untuk ikan cakalang, potensi diperkirakan sebesar 211,40 ton per tahunnya dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 168,832 ton per tahun. Produk yang dipasarkan di Maluku umumnya dalam bentuk produk primer dan merupakan penyedia bahan baku. Peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh para calon investor adalah mengembangkan usaha perikanan tangkap secara efisien dan lestari, industri penanganan dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan tuna dan cakalang. Sektor perkebunan. Sebagai jalur rempah, Maluku telah melahirkan sejarah terbukanya gerbang perdagangan Indonesia dengan dunia. Pala dan cengkeh menjadi komoditas utama yang dijual dengan harga tinggi pada masanya. Dan di era modernisasi saat ini, kelapa, komoditas cengkeh, dan pala masih sangat terkenal dan berperan penting hingga saat ini. Maluku merupakan penghasil cengkeh terbesar di Indonesia dan termasuk dalam 3 daerah penghasil pala terbesar di Indonesia. Maluku diperkirakan memiliki potensi lahan perkebunan dengan luas mencapai 1,29 juta hektar. Perkebunan Maluku umumnya adalah perkebunan rakyat di samping perkebunan besar milik negara maupun swasta. Produk akhir usaha perkebunan Maluku sebagian besar masih terbatas pada bentuk produk primer, sehingga sangat terbuka peluang investasi pembangunan industri hilir. Ditinjau dari aspek geologi, Provinsi Maluku berada pada 3 lempeng utama pembentuk kerak bumi, yaitu lempeng Eurasia di utara, lempeng Indo-Australia di selatan, dan lempeng Pasifik di barat. Kondisi ini memungkinkan proses geologi yang menghasilkan mineralisasi berupa bahan galian tambang dan energi ekonomis bila dikembangkan. Sesuai data yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku, beberapa bahan galian logam dan bukan logam terindikasi terdapat secara menyebar di berbagai daerah di Provinsi Maluku. Antara lain, emas terdapat di Pulau Romang dan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Tembaga terdapat di Desa Oma dan Aboru, Kabupaten Maluku Tengah, dan Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Nikel terdapat di Desa Irma, Pukurila, dan Gunung Nona, Waisala, Supe, Kaibobo, Kabupaten Seram bagian Barat. Batu Gamping terdapat di Kecamatan Letsula dan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Desa Sawai, Saleman, dan Yaputi, Kabupaten Maluku Tengah, dan Desa Selagor Air Urung, Kabupaten Seram bagian Timur. Belerang terdapat di Pulau Damar, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Pulau Serua, Teon, Nila, dan Manuk, Kabupaten Maluku Tengah. Realisasi investasi Provinsi Maluku tahun 2019 sebesar 7.299.931 juta. Naik di tahun 2020 sebesar 8.799.643.500.000 rupiah dan turun di tahun 2021 3.134.155.837.493 rupiah. Salah satu bukti perusahaan yang sukses berinvestasi di Maluku adalah PT Maluku Prima Makmur. PT ini bergerak di bidang pengelolaan perikanan. Komoditi utama dari perusahaan ini adalah ikan tuna dengan jenis produk utama adalah tuna frozen atau tuna beku dan tuna segar yang dikirim langsung ke Jepang. Semua hasil tangkapan berasal dari kapal perusahaan dan langsung diolah di perusahaan. Untuk memastikan kualitas dari tiap produk sebelum melakukan pengolahan, perusahaan akan melakukan pengecekan terhadap hasil tangkapan ikan tuna tersebut. Hasil tangkapan tuna akan diberi grade berdasarkan kualifikasi. Untuk grade kualitas tinggi standar Jepang atau sashimi grade akan diekspor menggunakan kargo pesawat. Untuk standar grade diukur berdasarkan ukuran, kualitas, warna, dan kesegaran ikan tuna. Untuk grade tertinggi memiliki berat berkisar di atas 30 kg. Perusahaan juga pernah melakukan ekspor ikan tuna utuh di atas 100 kg. Untuk ikan tuna yang tidak termasuk dalam sashimi grade, akan dikelola oleh perusahaan untuk diproses dan dipotong menjadi produk-produk sesuai dengan permintaan klien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Saya Widya Pratiwi Murad Ismail selaku Ketua Dekranasda Provinsi Maluku mengajak para pelaku usaha, terutama usaha mikro dan kecil yang bergerak di bidang kerajinan untuk meningkatkan kualitas produksinya dalam menyiapkan oleh-oleh kepada wisatawan baik dari dalam maupun mancanegara untuk mempromosikan bahwa Maluku mempunyai budaya yang ramah dan beragam, produk kerajinan yang unik sehingga mampu meninggalkan kesan kembali berkunjung ke Maluku. Kepada para UKM dan UMKM, mari kita manfaatkan sumber alam khas Maluku untuk diolah menjadi bahan kerajinan yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan menggairahkan pembangunan pariwisata di Maluku. Dan kepada para wisatawan, mari datang dan manfaatkan kekayaan hasil kerajinan masyarakat Maluku yang unik dan menarik sebagai kenang-kenangan yang sangat berharga saat berkunjung ke bumi raja-raja ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Suryadi Sabirin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu, sesuai dengan penilaian kewenangan yang diberikan oleh Bapak Gubernur dan instruksi oleh Bapak Gubernur Maluku bahwa dalam rangka pelayanan kepada pelaku usaha dalam pelaksanaan proses perizinan dilaksanakan secara cepat, tepat, mudah, dan murah, serta legal. Untuk itu, kami telah menyiapkan 3 aplikasi pelayanan proses perizinan dan 1 aplikasi pelaporan kegiatan penanaman modal secara digital antara lain: 1. Aplikasi OSS RBA, 2. Aplikasi Sejantik, 3. Aplikasi Simkada, dan yang keempat adalah aplikasi pelaporan LKPN. Oleh karena itu, kami sosialisasikan kepada keempat aplikasi tersebut pada tayangan berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo pelaku usaha, kalian masih bingung gimana caranya mendaftarkan nomor izin berusaha kalian? Bisa lewat laptop kalian ataupun gadget pribadi kalian dengan sistem online single submission. Ada beberapa hal yang pelaku usaha perlu untuk siapkan, seperti KTP dan juga email aktif. Satu lagi, jangan sampai lupa passwordnya ya. Biar lebih jelas lagi, yuk tonton tutorial pembuatan nomor izin berusaha lewat laman oss.go.id. Tahap 1. Buka website OSS dari smartphone atau laptop Anda dengan mengetik www.oss.go.id. Pada halaman utama website oss.go.id, pilih menu Ajukan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil. Pilih jenis pelaku usaha, masukkan nomor induk kependudukan, masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP, pilih jenis kelamin, masukkan juga tanggal lahir dan alamat domisil provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan dan kelurahan atau desa, lalu masukkan alamat email aktif dan nomor telepon Anda. Jangan lupa untuk memasukkan kode KAPTA, klik centang pada kolom pernyataan, kemudian klik daftar. Tahap 2. Masuk ke email Anda,
Kemudian buka dan klik link aktivasi yang dikirim oleh website OSS. Kemudian klik pada tombol aktivasi. Setelah aktivasi berhasil, cek kembali email Anda. Jangan lupa untuk menyimpan username dan password Anda yang nantinya akan dipakai sebagai hak akses ke website OSS. Tahap 3. Klik masuk sekarang. Masukkan username dan password Anda. Masukkan juga kode CAPTCHA sesuai dengan yang tertera pada layar. Klik masuk. Pada halaman beranda, pilih perizinan berusaha. Kemudian pilih permohonan baru. Lengkapi data pelaku usaha. Berikutnya klik simpan data. Klik juga tambah bidang usaha. Pada halaman detail usaha, pilih bidang usaha. Isilah data sesuai dengan bidang usaha Anda. Setelah selesai, klik simpan. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Dan lanjutkan dengan mengisi form detail usaha Anda. Setelah selesai, klik validasi risiko. Lanjutkan dengan mengisi deskripsi usaha dan jumlah tenaga kerja Indonesia. Setelah semua form terisi, klik tambah produk atau jasa. Pilih jenis produk atau jasa sesuai dengan usaha Anda, kemudian isi kapasitas dan satuan kapasitas produk per tahun. Setelah semua terisi, klik simpan. Produk atau jasa Anda akan ditampilkan sebagai berikut. Klik juga tombol selesai. Klik lanjut. Pilih anak panah ke bawah. Kemudian klik proses perizinan usaha. Sistem akan menampilkan pernyataan mandiri dan pernyataan K3L. Pernyataan kesediaan memenuhi kewajiban, kesanggupan mengikuti proses sertifikasi halal, pernyataan usaha makro atau kecil terkait tata ruang, surat pernyataan SPPL, kemudian klik kolom centang dan klik lanjut. Jangan lupa periksa kembali draft NIB Anda, klik centang pada kolom yang tersedia. Kemudian klik terbitkan perizinan berusaha, klik cetak NIB. Selamat, nomor induk berusaha Anda telah diterbitkan. Nah, gimana? Mudah kan? Selamat, sekarang kalian sudah berhasil mendaftarkan nomor induk izin berusaha kalian. Halo semuanya, kesempatan kali ini saya Deondra akan membantu Anda semua dengan pemahaman cara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM secara online. Yuk, disimak. Halo usahawan, kami Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku. Pada kesempatan ini kami akan membantu Anda untuk mendapatkan pemahaman tentang LKPM dan cara penyampaian secara online. Apa itu LKPM? Laporan kegiatan penanaman modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. LKPM mencakup realisasi penanaman modal, realisasi tenaga kerja, realisasi dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan penanaman modal yang disampaikan oleh pelaku usaha orang, perorangan, dan badan usaha. Apa dasar hukum LKPM? Berikut adalah dasar hukum penyampaian LKPM.
Kenapa LKPM itu penting? LKPM penting karena merupakan media komunikasi serta bermanfaat bagi pemerintah dan pelaku usaha. Bagi pemerintah, LKPM merupakan potret investasi di Indonesia dan dapat dijadikan bahan masukan dalam menentukan arah kebijakan yang harus diambil pemerintah. Bagi pelaku usaha, LKPM sebagai media pencatatan resmi pemerintah sehingga dapat digunakan pelaku usaha untuk mendapatkan realisasi investasinya. LKPM sebagai media penyampaian permasalahan yang saat ini dihadapi pelaku usaha dan dapat difasilitasi penyelesaian masalah terutama yang melibatkan investasi terkait di tingkat pusat dan daerah. Siapa yang wajib menyampaikan LKPM? Pelaku usaha menengah dan pelaku usaha besar disampaikan setiap 3 bulan sekali atau per triwulan. Triwulan 1, periode Januari sampai dengan Maret, disampaikan tanggal 1 sampai tanggal 10 April. Triwulan 2, periode April sampai dengan Juni, disampaikan tanggal 1 sampai 10 Juli. Triwulan 3, periode Juli sampai dengan September, disampaikan tanggal 1 sampai dengan 10 Oktober. Triwulan 4, periode Oktober sampai dengan Desember, disampaikan tanggal 1 sampai dengan 10 Januari tahun berikutnya. Siapa yang wajib menyampaikan LKPM? Pelaku usaha kecil, disampaikan setiap 6 bulan sekali atau per semester. Semester 1, periode Januari sampai dengan Juni, disampaikan tanggal 1 sampai 10 Juli. Semester 2, periode Juli sampai dengan Desember, disampaikan tanggal 1 sampai 10 Januari tahun berikutnya. Jenis LKPM. Berdasarkan skala usaha, LKPM terbagi atas 2 jenis, yaitu 1. LKPM usaha mikro kecil atau UMK. 2. LKPM non-usaha mikro kecil atau non-UMK. LKPM non-UMK terdiri dari LKPM tahap konstruksi, bagi kegiatan usaha yang masih dalam masa konstruksi atau membangun, di mana pelaku usaha masih mempersiapkan segala kebutuhan fisik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan usaha. LKPM tahap produksi, di mana pelaku usaha siap menjual produk barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan usaha. Kemana menyampaikan LKPM? https://www.oss.go.id. LKPM disampaikan secara online melalui sistem OSS berbasis resiko. LKPM dibuat untuk setiap kegiatan usaha dan atau lokasi kegiatan usaha yang didaftarkan pelaku usaha pada sistem OSS berbasis risiko. Apa saja yang perlu disiapkan untuk LKPM? Data realisasi penanaman modal, data realisasi tenaga kerja, data permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, data produk atau jasa, data kewajiban perusahaan dalam kurung untuk pelaporan triwulan 4, data petugas penanggung jawab LKPM dari pelaku usaha. Langkah pelaporan LKPM. Pelaku usaha login menggunakan username dan password ke sistem OSS RBA. Selanjutnya pelaporan LKPM melalui OSS, memilih menu pelaporan LKPM dan akun OSS RBA. Memilih kegiatan usaha dan mengisi formulir pelaporan LKPM, memilih KBLI bidang usaha per lokasi usaha untuk diisi formulir pelaporan LKPM. Selanjutnya, pelaporan LKPM akan terkirim ke verifikator. Berikutnya, proses verifikasi oleh DPM PTSP. Verifikasi pelaporan LKPM oleh DPM PTSP sesuai dengan kewenangannya. Pelaporan LKPM disetujui. Status LKPM usaha disetujui sebagai realisasi investasi periode pelaporan. Ayo, lapor LKPM tepat waktu. Dengan menyampaikan LKPM, Anda turut berkontribusi terhadap pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Nah, gimana? Jelas kan? Ayo buat laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM kalian tepat waktu ya.